dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka penerjunan mahasiswa kuliah kerja nyata tim 1 Universitas Diponegoro tahun akademik 2020-2021 dengan dinyatakan resmi dibuka. Semoga Allah selalu memberikan barokah, keselamatan, dan ridho pada kalian semua. Hai, namaku Rismawati. Sahabat bisa memanggilku Risma. Aku mahasiswa program studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro Angkatan 2017. Sebuah video berdurasi singkat ini bercerita tentang KKN pulang kampung. Di bawah bimbingan Bapak Solikin SSI MSc, aku melaksanakan KKN dengan tema pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Adanya bencana pandemi COVID-19 telah mengubah seluruh tatanan kehidupan. Salah satunya adalah KKN yang biasanya dilakukan secara kelompok atau tim, terkesan ramai, asik, banyak bertemu teman dan orang baru, hingga pelaksanaan program yang dijalankan bersama. Namun, kali ini KKN harus dilakukan di desa sendiri, mandiri, dan seorang diri. Aku tinggal di Desa Jati Jajar, tepatnya di Dusun Senden RT 07 RW 04. Desa Jati Jajar merupakan salah satu dari 13 desa yang tersebar di Kecamatan Brebes, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, tercatat luas tanah di desa ini adalah 385 hektar dengan jumlah penduduk 4.828 jiwa yang terdiri dari 2.434 penduduk laki-laki dan 2.394 penduduk perempuan. Desa Jati Jajar berada di bagian selatan Kota Ungaran atau berada di jalur Semarang-Bawen. Desa ini terbagi menjadi 5 dusun, yaitu Dusun Kebonan, Dusun Senden, Dusun Begajah, Dusun Saren, dan Dusun Kerajan. Dilihat dari topografinya, Desa Jati Jajar memiliki topografi yang kasar serta berbukit-bukit. Kondisi ekonomi suatu desa dapat dilihat dari potensi sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Tumpuan mata pencaharian masyarakat Desa Jati Jajar sebagian ditopang dengan kondisi tanah yang subur untuk bercocok tanam. Mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani. Mereka menanam padi, sayur mayur, serta buah-buahan di ladang mereka yang kaya dan subur. Di samping bekerja sebagai petani, masyarakat Desa Jati Jajar ada yang berprofesi sebagai peternak, pedagang, dan juga buruh pabrik. Wilayah Desa Jati Jajar memiliki pemandangan alam yang sangat asri, indah, dan menarik. Aset daerah ini kerap kali disebut sebagai tempat wisata untuk refreshing sejenak. Tak hanya itu, Desa Jati Jajar juga kaya akan tradisi dan kesenian daerah. Salah satunya adalah kesenian Jatilan Turonggo Jati. Kesenian ini merupakan refleksi apresiasi masyarakat terhadap kepahlawanan prajurit berkuda dengan semangat heroisme kemiliteran zaman dahulu. Tidak jauh dari lokasi Desa Jati Jajar, terdapat tempat wisata dengan konsep edukasi dan rekreasi bernama Cimory. Potensi fisik di Desa Jati Jajar dapat dilihat dari adanya area persawahan yang luas, instansi pendidikan seperti taman kanak-kanak dan sekolah dasar, serta lembaga kemasyarakatan desa yang aktif, yaitu BPD, tim penggerak PKK, serta Karang Taruna. Keamanan di Desa Jati Jajar juga terjamin dengan tersebarnya pos kamling di beberapa titik
dan hansip yang selalu siap sedia. Tak hanya itu, masjid dan musola pun tersebar di seluruh wilayah desa Jati Jajar. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jati Jajar adalah masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kehidupan sosial masyarakat di desa ini sangat damai, aman, dan sejahtera. Melihat wabah pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih menjadi momok menakutkan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama warga desa Jati Jajar, rasanya KKN pulang kampung menjadi pilihan terbaik demi keamanan dan kesejahteraan bersama. Seluruh kegiatan dibatasi di tengah pandemi ini. Hal ini berdampak pada anak-anak yang harus belajar secara mandiri di rumah masing-masing melalui sistem daring. Sibuknya orang tua dan kebosanan yang melanda anak membuat aku tergerak untuk menyediakan wadah edukasi sekaligus hiburan bernama Ruang Kreatif. Program ini sebagai wadah untuk anak-anak belajar seputar dunia literasi dan mengenal budaya lokal di daerahnya. Kegiatan ini juga bertujuan untuk penanaman nilai-nilai karakter pada anak usia dini sebagai upaya untuk menepis krisis moral yang ada di Indonesia. Literasi merujuk pada kemampuan membaca, menulis, serta bercerita. Mereka diajak menulis puisi, karangan, serta belajar bercerita atau mendongeng. Upaya pelestarian budaya melalui pemutaran film bertema budaya, lagu daerah, dan cerita rakyat Nusantara pun dilaksanakan dalam program ini. Selain itu, mereka juga diajak berkreasi dan berkebun dengan menanam sayur-sayuran. Anak-anak sangat antusias dengan adanya ruang baca. Mereka bisa membaca banyak buku bacaan, baik dongeng, bacaan edukasi, cerita bergambar, dan yang lainnya. Kegiatan ini menjadi sangat seru dan asik berkat anak-anak yang selalu aktif dan antusias dalam mengikuti program ini setiap hari. Mereka terhibur dan terhindar dari stres akibat pembatasan sosial yang mengharuskan mereka belajar secara daring di rumah. Tubuh sehat, wawasan pun meningkat. Dalam situasi seperti ini, masih banyak juga masyarakat yang mengaku kebal akan virus ini, sehingga mereka cenderung mengabaikan protokol kesehatan dan melanggar himbauan dari pemerintah. Walaupun pemerintah terus berupaya memutus rantai penyebaran virus ini, namun kurva kasus positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Munculnya permasalahan demikian membuat aku tergerak untuk menggencarkan program sosialisasi gerakan tanggap COVID-19 kepada warga desa Jati Jajar. Program ini sebagai upaya pencerdasan dan peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi gerakan 3M, 3K, dan penerapan pola hidup sehat. Aku berusaha mengedukasi masyarakat mengenai langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Beragam poster juga ditempel di beberapa tempat strategis yang ada di desa Jati Jajar. Aku juga mengingatkan warga untuk selalu memakai masker saat berpergian dan bertemu orang. Masker-masker juga telah aku bagikan kepada warga melalui sistem door-to-door. Melalui sosialisasi gerakan tanggap COVID-19 ini,
Diharapkan agar masyarakat RT 07, RW 04, Desa Jati Jajar lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dan meningkatkan kesadaran guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Saya senang mengikuti program Ruang Kreatif karena bisa belajar dan bermain. Saya senang bisa membaca buku bersama teman-teman. Saya senang bisa belajar menulis. Dengan sosialisasi, warga Jati Jajar paham langkah cuci tangan yang benar. Di warung saya pembeli selalu menjaga jarak. Dengan sosialisasi, warga Jati Jajar disiplin dengan pakai masker. Poster yang ditempelkan bisa mengingatkan warga Desa Jati Jajar. Terima kasih maskernya.